Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Andes Siti Ainim Lusti M. Hum. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kalimat efektif. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Handayani dengan NIM 22005062 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Menurut Semi, 1989, ia berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, dan meninggalkan pesan. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif, yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur mengacu kepada keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai dan mengimplikasikan kesatuan gagasan yang kompak. Adapun ciri-ciri dari kesepadanan struktur, yang pertama yaitu kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat ini dalam satu kalimat dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, berperan kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Yang kedua yaitu kehematan kata. Kehematan kata dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, yang mana tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna kalimat. Adapun penghematan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari pejamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk atau keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Yang keempat yaitu ketegasan makna. Ketegasan makna atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Adapun ciri-ciri penegasan kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Sedangkan yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Yang kelima yaitu menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai maknanya. Yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulis. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat. Yang keenam,
Kepaduan makna. Kepaduan makna merupakan kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Adapun ciri-ciri kalimat yang padu. Yang pertama, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek ditambah agen ditambah verba serta tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Yang ketiga yaitu kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Sedangkan yang terakhir yaitu kecermatan. Kecermatan merupakan sebagian kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata yang mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Sekianlah, itulah penjelasan mengenai kalimat efektif. Jikalau ada kata-kata yang salah atau penempatan kata yang tidak pada tempatnya, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.